Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul aliyyul azim. Jadi HP yang ini. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Aziz, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Dun Nurain, para ustazah yang menghiasi majelis maulid kita yang tercinta ini, wabil khusus bizikri Al-Mukarramah wal Muhtaramah, guru kita bersama yaitu Ibunda Hajah Ani Khalid SPDI, mata'alallahu bituli hayatiha amin wa bi'ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Mukarramah wal Muhtaramah pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yaitu Ustazah Hajah Mas SPD. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada beliau. Amin. Yang saya hormati pula Mukarramah Ustazah Hajah Hindun SPD, Mukarramah Ustazah Hajah Wardah Khair SPD. Ini empok saya. Iya. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hurriyah SPD, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Khadijah SPD, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Zulfa SPD, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Masna SPD, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Musdalifah SPD, Al-Mukarramah Ustazah Masrifah SPD, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Aminah, Al-Mukarramah Ustazah Faiqatul Himah SPD. Para ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa mahabbah, rasa cinta saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan semua insya Allah berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah anak dan cucunya dan dzurriyyahnya menjadi dzurriyyah yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah maulid yang hadir pada hari ini, yang tentunya saya sayangi karena Allah, dan insya Allah juga mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirnya di sini tentu dengan niat juga memuliakan dan mencintai daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat mendapatkan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut Allah ringankan langkah kaki kita ke tempat yang mubarakah ini untuk sama-sama kita bersilaturahim, bermuajahah, dan tentunya dengan niat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan niat karena ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati maulidnya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insya Allah menjadi umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran
Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan memberikan 10 kali limpahan rahmatnya. Insya Allah ya Bu ya. Kita tadi dari awal banyak banget udah mengucapkan kata-kata salawat. Insya Allah 1 kali salawat saja sudah mendapatkan 10 kali limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirnya kita di sini tentunya membawa banyak sekali keberkahan. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan mengundang saya, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yaitu Al-Mukarramah wa Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mas'af, yang telah mengundang saya. Waktu itu tanggal berapa ya Ustazah? Ya. Kayaknya bulan Agustus ya. Dari bulan Agustus ya Bu ya. Alhamdulillah di bulan September ini ya Allah berikan kesempatan untuk saya bisa bersilaturahim kepada ibu-ibu sekalian, wabil khusus kepada para ustazah yang Masya Allah sebenarnya saya tidak pantas untuk bisa berbicara di sini karena ini masih ada ustazah-ustazah kita, guru-guru saya juga, yang Ustazah Ani Khalid ya, Ustazah Hajah Hurriyah, ini guru-guru saya juga ya, di Atakwa Putri ya. Jadi saya juga adalah, tadi dibilangnya saya dari Sumarekon karena memang rumah saya dekat Sumarekon, bukan dari Sumarekon ya. Jadi saya rumahnya dekat dari Sumarekon di Prima Harapan Regensi. Jadi kalau mungkin dari ujung Harapan mau ke Sumarekon itu biasanya lewat situ. Tapi saya aslinya orang ujung Harapan ya. Yaitu seperti yang tadi dikatakan oleh Ustazah Hurriyah ya, bahwa saya adalah putri ketiga dari Ustazah Hajah Solihah Nur, di mana beliau itu adalah putri dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan saya hadir di sini untuk menyambung silaturahim ya dari umi saya yang mungkin juga pernah mengajar di sini Ustazah. Salam juga dari beliau. Jadi beliau juga tahu kalau saya itu hadir di sini karena memang kebetulan lagi ada acara juga Mubes Rusdatul Ummah ya. Tapi karena saya izin juga kepada pimpinan daripada Rusdatul Ummah untuk bisa hadir di sini ya, supaya tetap bisa menyambung silaturahim karena memang undangnya juga udah lama ya Bu. Jadi nggak mungkin saya batalin ya. Tadi udah ditelepon Ustazah dah datang iya insya Allah ya, habis ini saya langsung ke sana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi keberkahan buat saya ya, karena kata Nabi, man arada an yamudda fi umrihi wa an yuzada an yamudda fi rizqihi wa an yuzada fi umrihi fal yabirra walidayhi wal yasil rahimah ya. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua ya. Kemudian bersilaturahim ya, mudah-mudahan ini bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan hadirnya kita semua di sini ya dalam rangka untuk menjalankan daripada ajaran Nabi kita, yaitu bersilaturahim, di mana dengan silaturahim itu insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya. Maksud daripada dipanjangkan umurnya apa Bu? Bukan berarti panjang umur kita jadi 100 tahun, jadi 150 tahun. Mau nggak Bu panjang umurnya sampai 100 tahun? Nggak mau? Susah, ngerepotin. Iya, ngerepotin. Nggak bisa kemana-mana. Kalau sehat ya. Tapi kalau sehat nggak apa-apa ya Bu? Iya. Nabi Nuh usianya 995 tahun. 995 ya tahun. Jadi bukan panjang umur maksudnya di sini ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan panjang umur maksudnya walaupun kita sudah wafat nanti, insya Allah nama kita masih sering disebut-sebut, nama kita masih sering didoain ya oleh orang-orang ya yang sering kita silaturahim kepada mereka-mereka.
Jadi insya Allah kalau kita rajin hadir ke taklim Bu, insya Allah kita akan dikenal ya, dikenal sama guru-guru kita ya. Memandang orang alim itu salah satu cara kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ada pahalanya ketika kita memandang orang alim, yang memandang guru-guru kita. Ketika kita hadir ke taklim, maka disitulah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Salah satunya panjang umurnya, yang berarti bahwa nama kita insya Allah tidak akan dilupakan dan terus akan disebut-sebut serta didoakan. Mau nggak Bu, ketika kita meninggal nanti terus didoakan oleh orang yang hidup ya? Kan nggak enak banget kalau kita meninggal nggak ada yang doain ya Bu. Karena orang yang wafat itu ya hanya bisa diringankan ya beban siksanya dengan doa dari orang-orang yang hidup ya. Maka rajin-rajin datang ke ta'lim dan majlis-majlis seperti ini ya Bu ya. Karena kata Nabi juga, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha wa yaqra'unal Qur'an wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalathumumus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi kata Nabi, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang duduk suatu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah. Alhamdulillah kita duduk di sini ya, di musola apa masjid ini? Di masjid insyaallah, rumah Allah. Ngapain? Yadhkurunallaha. Yang pertama menyebut Allah, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dari awal acara kita sudah zikir ya Bu. Bahkan mungkin sampai saat ini pun kita masih berzikir di dalam hati kita. Mengingat-ingat Allah, yadhkurunallaha. Yang kedua, wa yaqra'unal Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an. Masya Allah kita sudah, barangkali tadi ada baca Yasin juga ya, karena saya dari pertama enggak ada. Biasanya pasti baca Yasin ya, baca Tabarok juga, Masya Allah ya. Kita sudah baca Quran, udah ngamalin apa yang diperintahkan oleh Nabi kita. Wa yaqra'unal Qur'an wa yatadarasunahu, dan yang ketiga mempelajarinya. Sekarang nih berarti kita sedang belajar ya, mendengarkan wa'izah, tausiah, mendengarkan guru-guru kita nanti insya Allah ya. Pelajarannya itu adalah yatadarasunahu Quran, berarti mempelajari Al-Quran, berzikir kepada Allah ya. Kemudian apa? Yaqra'unal Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka insya Allah akan mendapat 4 kebaikan Bu ya, akan mendapat 4 kebaikan. Mungkin ibu-ibu sudah hafal kan ya, 4 kebaikan. Ini saya mau memotivasi dulu Bu sebelum masuk kepada materi. 4 kebaikan. Yang pertama apa Bu ya? Hafathumul malaikah. Orang yang berkumpul di bait min buyutillah mengerjakan 3 hal yang tadi, maka insya Allah hafathumul malaikah, akan dilingkupi, dikelilingi oleh malaikat insya Allah. Kita nggak tahu malaikat itu bentuknya kayak gimana ya Bu. Karena apa? Karena malaikat itu makhluk gaib. Bisa nggak Ibu ngeliat? Padahal tiap hari, tiap saat, tiap detik ada malaikat nih 2 yang ngikutin kita ya Bu. Deket banget. Tapi kita bisa lihat? Tidak ya. Karena malaikat adalah makhluk gaib. Nah, ketika kita hadir di majelis seperti ini, maka ada bukan hanya 2 malaikat itu, tapi banyak, ada ratusan ribuan malaikat yang mengelilingi kita. Ngapain? Ikut belajar. Yang kedua, ikut beristighfar untuk kita ibu sekalian. Jadi malaikat mengistighfarkan kita. Coba, kalau kita beristighfar mungkin ya belum tentu Allah akan terima ya. Tapi kalau malaikat yang mengistighfarkan kita, memintakan ampun ya untuk kita, untuk orang yang hadir di majelis ini, maka insya Allah ibu yang pulang dari majelis ini semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafathumul malaikah ya, yang pertama. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah,
Allah akan melingkupi kita juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberi rahmah dan kasih sayangnya kepada kita, maka apapun daripada hajat kita, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syaratnya pulang dari sini jangan berbuat apa yang tidak disukai oleh Allah lagi. Ya. Jadi intinya harus istiqomah. Ya. Yang ketiga, nazalatul sakinah. Nazalatul sakinah, Allah akan turunkan ketenangan untuk kita. Ya, jadi hati kita tenang ya Bu ya. Kehidupan kita insya Allah akan beri ketenangan. Ya, saya ibaratkan kalau misalkan ibu-ibu ya, datang atau mungkin jalan-jalan ke mall, dibanding dengan jalan-jalan ke sini, kuyangan mana Bu? Kuyangan ke mall ya. Ya, kalau ke mall di sana bahagia, entar dah pas pulang. Kuyang kanker. Ya, apa kanker? Dompetnya jadi tipis, nggak tenang. Ya, bahkan di sana itu banyak maksiatan yang kita lihat barangkali. Tapi ketika kita datang ke taklim, maka Allah sudah janjikan pulang dari sini insya Allah akan tenang hati kita, Bu, karena kita habis berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah maka akan tenang hati kita. Ya. Kemudian yang berapa lagi Bu? Yang keempat, alhamdulillah masih konsentrasi. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan membangga-banggakan kita yang hadir di sini ya fi man 'indah, di sisinya. Artinya apa? Kepada orang yang berada di sisinya, artinya malaikat. Jadi Allah itu akan membangga-banggakan kita yang hadir di sini di hadapan para malaikatnya. Sudah tercatat nama ibu semua ya, dicatat ya oleh Allah, dan nanti akan dibanggakan ibu hajah ini ibu fulana, ini semuanya ini adalah hamba-hambaku ya yang aku selalu banggakan di hadapan kalian wahai para malaikat. Maka enak nggak Bu kita hadir di majelis ini? Gembol 4 kebaikan ya. Yang pertama apa Bu? Dikelilingi malaikat dan didoain, diistighfarkan. Yang kedua, Rahmat. ya dicurahkan rahmat oleh Allah. Yang ketiga, Sakinah. ketenangan. Kemudian yang keempat, Allah akan bangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan habis ini lebih rajin lagi ya Bu. Di mana aja ada majelis maulid ya, karena ini bulan maulid Bu ya, walaupun belum 12 Rabiul Awal, baru tanggal 5 ya kalau nggak salah ya. Tapi udah mulai ya. Yang penting sudah datang bulan Rabiul Awal, biasanya sudah mulai maulid. Datang mana aja ya, ya. Karena apa? Karena di dalamnya kita otomatis akan terbawa tadi. Di rumah belum tentu kita sholawatan ya Bu ya. Ya, di rumah belum tentu kita baca Yasin, di rumah belum tentu kita baca Quran, tapi ketika datang ke majelis maka insya Allah semua itu akan kita lakukan bareng-bareng ya, dipimpin oleh para guru kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena momennya maulid maka saya akan membahas tentang sholawat ya, dan juga bagaimana kita sebagai manusia atau sebagai wanita bisa menjadi wanita yang didambakan surga. Enak nggak Bu? Pengen nggak? Pengen. Sekarang apa tujuan kita datang ke sini, Ibu sekalian? Tujuan kita datang ke sini tentunya yang pertama karena kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mungkin mengatakan, atau bukan banyak ya, sebagian, menurut saya sebagian kecil aja. Sebagian kecil dari orang ada yang mengatakan maulid itu bid'ah. Ya. Memang Bu, maulid itu bid'ah, maulid seperti ini. Karena Nabi nggak pernah melaksanakannya. Tapi Nabi pernah atau selalu merayakan kelahirannya itu setiap hari Senin dengan cara berpuasa.
dalam rangka mensyukuri hari kelahirannya. Jadi sebenarnya menunjukkan rasa bahagia itu berbagai macam bisa dilakukan oleh manusia, karena tidak ada larangannya, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada kalimat al-bishar, ya, dari kalimat basyarah yang berarti berilah kabar gembira. Fabasyarna bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Nah, kalimat fabasyarna, maka berilah kabar gembira kepadanya tentang kelahiran Nabi Ishaq, dan setelah Nabi Ishaq ada lagi anaknya yang bernama Nabi Yaqub. Berarti itu Nabi Ibrahim, ya Bu, ya. Ketika istrinya lama tidak diberikan anak oleh Allah, kemudian Allah bilang berilah kabar gembira. Berarti setiap kelahiran anak manusia, kita sebagai manusia atau orang yang beriman harus bergembira. Ada nggak ketika bayi lahir yang ibu-ibu sedih? Dapat anak, dapat cucu, sedih apa girang? Girang. Memang seperti itu. Bahkan diperintahkan di dalam Al-Quran untuk kita berbahagia ketika kita mendengar kelahiran, bukan hanya kelahiran daripada anak kita, cucu kita, bahkan kelahiran daripada seorang manusia manapun, itu harus diungkapkan dengan kebahagiaan. Maka kita harus mendoakan, ya Bu, ya. Mudah-mudahan ini menjadi anak yang soleh, gitu kan, ya. Kemudian kita akikahkan, kemudian kita berikan nama, ya. Kemudian kita didik ya anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika anak manusia hadir itu harus bahagia. Apalagi yang lahir itu siapa? Nabi Muhammad, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita bisa menunjukkan rasa bahagia itu, ya banyak ya di Indonesia ini, khususnya Bekasi barangkali, ya, untuk merayakannya dengan cara maulid seperti ini. Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Ya. Jadi hiasilah majlis-majlismu dengan bersolawat kepadaku, maka sesungguhnya solawat yang kamu lantunkan itu akan menjadi syafaat yaumil qiyamah dan akan menjadi cahaya. Karena nanti pada hari kiamat, Bu, tidak ada yang namanya listrik, tidak ada yang namanya lampu, matahari juga mungkin sudah terbenam, ya, tidak ada. Maka nanti gelap semuanya. Maka terangilah dengan apa, Bu? Dengan kita bersolawat. Jadi pada bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah kita solawat, ya Bu. Solawat itu gampang banget, ya Bu, ya. Kita sambil masak, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau misalkan mau ringkasnya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca terus lisan kita supaya kita mungkin libur nih lisan kita bulan Rabiul Awal ini dari apa? Ngomong yang tidak berkualitas, bahkan yang mengandung dosa, ya Bu. Sholawat terus minimal 1000 bisa, Bu? Ya Allah, ya, gampang, ya. Setiap aktivitas kita baca sholawat karena dia akan menjadi nurul lakum yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Ada satu cerita ibu sekalian yang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu ternyata bisa meringankan siksa kita di yaumul akhir nanti, ya. Bahkan insya Allah mendapatkan keberkahan di dunia. Diriwayatkan di dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ ada sahabat yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang di situ katanya namanya Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Kalau nggak salah nih, ya, mudah-mudahan kalau misalkan salah tolong dibetulkan, ya. Jadi diceritakan di situ bahwa Abu Lahab, kenal Bu Abu Lahab? Kenal nggak? Sudah kenalan, ya. Ya, kenal namanya. Kenapa? Karena namanya disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Lahab. Namanya bukan Al-Lahab, Abu Lahab sebenarnya, tapi namanya Abul Uzza.
Uzza. Siapa beliau ini? Ya, dia ini adalah pamannya Nabi, ya, abangnya dari bapaknya Nabi. Nah, bapaknya Nabi siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abul Uzza ini adalah abangnya. Jadi mamangnya ya, encang. Ya. Kalau kata kita ya, kalau yang lebih tua berarti encang ya. Iya. Nah, ketika Nabi lahir, dia ini diberitakan oleh seorang budaknya yang bernama Thuwaibah. Lalu karena keponakannya lahir, apalagi lahir tanpa ada ayahnya, karena Nabi ketika dalam kandungan, ayahnya Abdullah itu sudah wafat, ya. Ibu sudah hafalkan ya ceritanya, sudah wafat. Kemudian dia lahir, ya. Beliau Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim. Nah ini encangnya ini, ya, Senang. Abul Uzza atau yang dikenal dengan Abu Lahab, waktu itu kan nggak tahu kalau Nabi Muhammad ini akan menjadi seorang nabi yang akan menjadi musuhnya nanti, ya. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad, Abul Uzza ini girang banget, saking bahagianya, ya, dia ini langsung memerdekakan budaknya yang tadi lari-lari memberitakan tentang kelahiran daripada Nabi Muhammad keponakannya. Ya, wahai Abul Uzza, telah lahir ya seorang anak, ya, dari Siti Aminah yang merupakan keponakanmu. Langsung dimerdekakan itu. Kamu sekarang merdeka wahai Thuwaibah, karena saya bahagia banget punya keponakan. Tuh Abu Lahab aja bahagia, masa kita nggak bahagia ya? Ya. Jadi saking girangnya apa? Dimerdekakan. Dan perlu ibu ketahui di dalam riwayat itu bahwa Thuwaibah ini, ya, ketika dimerdekakan itu kalau dijual harganya itu, dulu kan perbudakan itu masih boleh ya Bu, diperjualbelikan, masih ada perbudakannya seperti benda ya, ya. Maka harganya itu adalah kurang lebih namanya 10 uqiyah. Satu uqiyahnya itu sekitar 31 gram emas. Berarti kalau 10 uqiyah berapa? 1 juta. 31 ya? Iya. 31 gram emas, ya. Kalau misalkan harga emas, saya nggak tahu nih, belum pernah beli emas lagi. Sejuta. Sekarang mahal. Ada 1 juta lebih. 1 juta lah. 1 juta dah, misalkan ya, padahal lebih kayaknya ya sekarang ya. 1 juta. Taruhlah misalkan 1 juta, berarti kalau 31, kalau 1 gramnya, ya, tadi apa? 10 uqiyah itu berarti 1 uqiyah berarti berapa tadi? 31 gram emas. Berarti 31 ya, dikali 31 gram emas berarti 31 juta. Iya. 31 juta berarti dikali 1 juta. Ya, tadi kan harga emas 1 juta. 31 gram dikali 10 dikali 1 juta berarti 310 juta. Gimana Bu ngitungnya nih? Jadi 310 juta itu harganya si Thuwaibah itu Bu. Mahal apa murah? Mahal. Mahal. Nah, saking bahagianya ini si Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad yang saat itu yang mengeluarkan budaknya yang dimerdekakan, dia kehilangan harta 310 juta. Kurang lebih ya kalau dikonversikan emas 1 juta. Karena 10 uqiyah itu ya 1 uqiyahnya 31 gram. Nah, seperti itu ya Bu. Berarti apa? Dia bahagia banget kan Bu ya. Ternyata ketika dia wafat, ketika dia meninggal, dia mati, ada orang sahabat yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab ini, kemudian bertanya, wahai Abu Lahab, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu mati? Dan apa yang kamu rasakan ketika di alam kubur? Kata Abu Lahab, saya nggak pernah berhenti dari siksaan Allah kecuali satu hari, yaitu hari Senin, di mana saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang maha dahsyat. Karena kan dia matinya dalam kondisi kafir ya. Yang pasti dosanya adalah khalidina fiha ya. Jadi apa? Neraka yang kekal. Tapi ternyata karena pernah girang, karena pernah bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW,
diringankan. Ya. Ketika ditanya kenapa diringankan oleh Allah, karena saya pernah gembira dengan kelahiran keponakan saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tuh Bu, maksudnya apa saya ceritain? Kalau orang kafir aja, dia pernah sedikit bahagia, ya, dia pernah bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, apalagi kita umatnya yang beriman, ya. Padahal kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi cintanya kita kepada Nabi itu luar biasa, ya. Dan kita selalu bergembira setiap bulan kelahirannya. Dan salah satunya adalah dengan cara acara-acara seperti ini. Maka insya Allah kita pun, kalau Abu Lahab tadi mendapatkan keringanan setiap hari Senin, kalau kita insya Allah akan mendapatkan, ya, keberkahan dari kebahagiaan kita terhadap kelahiran Nabi, bukan hanya hari Senin, tapi insya Allah selamanya dunia dan akhirat. Itu kan Bu ya, biasa coba orang kafir aja dapat keringanan, apalagi selain kita. Ya. Kemudian yang kedua ibu-ibu sekalian, bahwa hadirnya kita di sini adalah dalam rangka untuk meneladani daripada Nabi kita Muhammad SAW. Barangkali ibu sekalian sudah sering mendengar cerita tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tadi sudah dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu apa, Bu? Teladan yang baik. Teladan kita bukan orang lain, Bu. Nggak usah lihat yang lain. Ya. Teladannya orang mukmin itu hanyalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan yang lain. Maka ajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi kita. Ajarkan anak-anak kita tentang sirah nabawiyah supaya mereka bisa meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Salah satu contoh ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam segi ibadah, beliau ini begitu sangat kuat ibadahnya, ya. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, manusia yang tidak ada maksiatnya, dosanya sudah diampuni oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang. Yang artinya dalam istilah Islam itu apa, Bu? Maksum, ya, terpelihara dari perbuatan dosa. Tapi ibadahnya Nabi Muhammad SAW itu melebihi daripada ibadah kita. Contohnya ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW kalau sholat, khususnya kalau beliau sholat sendiri, beliau itu justru baca ayatnya yang panjang. Kalau kita yang pendek. terbalik, ya, nyari yang paling pendek, cepat selesai. Tapi Nabi itu kalau sholat jamaah mencari yang mungkin sedang-sedang aja, ya, karena melihat di belakangnya mungkin makmumnya itu macam-macam, Iya. ya, jangan panjang-panjang. Jadi Nabi itu kalau jadi imam nggak panjang-panjang ayatnya, tapi nggak pendek-pendek juga banget, sedang-sedang, ya. Kenapa? Karena di belakangnya itu macam-macam orang, ada yang tua, ya kan, ada yang bawa anak-anak, ada yang mungkin dia pengen buru-buru karena dia ninggalin pekerjaannya, begitu ya, Bu. Sehingga ketika sholat jamaah beliau jadi imam, ya, ayatnya itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau sholat sendiri beliau surahnya itu cari yang panjang. Dan surah-surah yang beliau sering baca setiap sholat sendiri itu surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Apa? Surah Al-Baqarah berapa ayat? Masya Allah. 286 ayat. Benar nggak? Kalau saya salah tolong betulin. Coba lihat HP-nya. 286 ayat. Coba Bu. Satu rakaat 286 ayat. Gimana kira-kira Bu baca? Satu lembar aja kadang-kadang ngantuk, ya. Iya. Itu kalau kita mau meladani Nabi, minimal kita cari ayat-ayat yang panjang. Jangan yang pendek banget dulu, ya Bu, ya. Iya. Tiap sholat tiap sholat atau yang nambah-nambah. Kecuali yang
Yang masih bisa belajar, ayo ya. Bahkan sekarang itu sholat itu boleh kita baca Quran. Pernah nggak ibu lihat ada Quran kabir? Quran yang besar itu, ya, segini ya Bu. Kemudian ada standingnya. Nggak apa-apa Bu, taruh di depan situ, kita baca. Berarti setiap rakaat, karena susah ngebetnya ya Bu ya, setiap rakaat satu halaman. Ya, rakaat kedua halaman lagi. Rakaat ketiga dan keempat kan kalau sholat zuhur berarti nggak baca surah ya, kecuali Al-Fatihah. Gitu Bu. Ya, jadi itu caranya kita sekarang boleh ya. Boleh nggak bawa Quran? Boleh, asal tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Ya. Nah itu. Jadi Nabi yang paling sering baca itu adalah surah Al-Baqarah, kemudian yang kedua surah An-Nisa, berapa ayat Bu? 176 ayat ya. Dan surah Ali Imran yaitu 200 ayat. Masya Allah. Kita 5 ayat aja kadang-kadang udah gak konsen. Ya. Jadi coba belajar ya Bu ya. Belajar kita meneladani Nabi ya. Mudah-mudahan walaupun nggak sampai 200 ayat ya, minimal mungkin dibanyakin lagi dah ayatnya. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan di mata Allah itu menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim sudah dapat berapa kebaikanmu? 30 kebaikan, Masya Allah. Baru alif lam mim doang. Apalagi tadi baca Yasin, itu enggak hurufnya. Enggak. Beberapa miliar kebaikan Bu kita dapatkan dari hadir di tempat ini. Masya Allah. Maka kalau di luar sholat aja kita mendapat 10 kebaikan ketika membaca Al-Quran, apalagi di dalam sholat. Maka banyakin ayatnya Bu. Ya, kalau kita nggak apa-apa baca Quran tadi, beli Quran kabir. Ya, saya di rumah ada juga deh. Kemudian umi saya tuh pasti selalu hatam Qurannya seminggu sekali Umi. Kalau saya belum bisa, ya masih repot ya. Jadi Masya Allah itu ya, teladan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran ya di dalam sholatnya begitu banyak. Bahkan sampai ketika sholat itu ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu nangis lihat Nabi. Kenapa itu Nabi kok kakinya sampai kapalan, sampai bengkak? Kita pernah nggak sholat sampai kapalan? Kapalannya karena apa? Ya, jadi Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Sampai ditanya, kenapa wahai Rasulullah, padahal ya Anda ini adalah manusia yang paling Allah cintai, Habibullah, yang dosa-dosanya itu udah nggak ada maksum, tapi sholatnya Masya Allah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Nabi, afala aku mu'abdan syakur, apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Nabi Muhammad karena beliau sudah maksum itu adalah dengan cara beribadah yang luar biasa. Nah kita gimana Bu syukurnya? Syukurnya kita tentu juga ingin mengikuti Rasul ya Bu ya. Yaitu ibadah kita perbaiki ya. Yang sholatnya mungkin kadang-kadang cepet-cepet, buru-buru, takutnya nggak sah tuh ya. Karena sholat itu berawal dari niat takbiratul ihram ya. Harus ada yang namanya tumakninah. Setiap gerakan ada zikir-zikirnya. Tentu ibu sudah tahu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi tolong dipraktekkan. Kalau kita meneladani Rasulullah, maka praktekkan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagai mana kalian itu melihat aku sholat. Jadi jangan sholat asal-asalan. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan
akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik, udah yang lainnya Bu, langsung lulus yang lainnya. Tapi kalau misalkan ibu rajin infak, rajin ini baik semuanya ya, perbuatan baik, tapi sholatnya masih banyak bolong-bolongnya, atau mungkin sholatnya sembarangan, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dianggap perbuatan yang lainnya itu nggak ada. Jadi kunci daripada perbuatan kita, perbuatan baik kita diterima oleh Allah itu adalah sholat. Maka ikutilah Nabi, teladanilah Nabi tadi. Nah, dari segi kehidupan Nabi itu amat sangat sederhana Bu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau itu datang ke rumah Nabi, beliau nangis. Kenapa? Karena ternyata atapnya pendek banget Bu, sampai beliau itu nunduk, karena mungkin orang Arab itu tinggi ya, ibaratnya tuh masuk pintunya itu pendek, atapnya juga ketika dia begini tuh apa namanya, sundul ya. Ketika dia begini tuh sundul, kena tangannya itu bisa megang atapnya. Berarti sederhana apa mewah Bu? Sederhana. Begitulah kehidupan Nabi ya. Karena ini mencontohkan, padahal Nabi saat itu ibaratnya jadi presiden ya Bu ya. Nabi itu saat itu jadi pemimpin ya umat Islam di Madinah. Kemudian ibu sekalian, kita hadir di sini ya, selain tadi menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, kemudian meneladani Nabi, dan juga kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka kita akan menjadi yang namanya ahli surga. Karena syarat untuk masuk ke surga itu adalah harus bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ya, ada 6 ciri-ciri wanita ahli surga. Bukan hanya wanita aja, yang lain juga, manusia yang lain. Tapi karena kebetulan yang hadir di sini wanita, saya bilang ciri-ciri wanita ahli surga. Insya Allah yang hadir di sini akan menjadi ahli surga. Dan ada ciri-cirinya, coba catat ya, apa aja tuh ciri-cirinya dalam surah Ali Imran ya. Yang pertama adalah alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi yang pertama adalah wanita yang bertakwa itu yang selalu berdoa kapanpun ya, meminta ampun. Amanah, wahai Allah, ya Allah amanah, kami adalah orang beriman. Pengakuan kita pada Allah sebagai orang yang beriman. Faghfir lana, karena kita banyak dosa ya. Pasti manusia itu adalah makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, tapi Allah Maha Pengampun, maka Allah akan mengampuni orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepadanya. Jadi maksudnya di sini banyak-banyak berdoa. Bukan hanya doain kita saja, tapi juga doain mungkin umat-umat Islam yang lain. Doain suami, doain anak, doain keluarga, doain guru-guru kita ya Bu. Karena ketika kita mendoakan orang, maka akan dibalikin sama malaikat. Kamu juga, kamu juga, kamu juga, kamu juga, begitu kan ya. Jadi doanya akan berbalik kepada kita. Banyak berdoa. Itu ciri orang yang pertama, ciri ahli surga yang pertama, banyak doa ya. Terutama doa meminta ampun kepada Allah. Rabbana ya, amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kalau kita biasanya Rabbana atina gitu ya, yang apanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Apa ya Bu? Yang penting kita meminta ampun dan juga banyak-banyak berdoa, apapun itu doanya yang baik-baik. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah as-sabirina. Orang yang menjadi ahli surga adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi apa Bu? Musibah ya. Sabar kalau punya duit.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya, orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya itu bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi kalau ibu mau masuk surga tanpa hisab, itu syaratnya sabar. Enak sih ngomongnya ya Bu ya. Iya. Tapi jalaninnya. Nah makanya kenapa jalannya surga? Karena kita mau masuk surga itu memang harus ada ujian-ujiannya ya Bu. Dan kesabaran itu ada 3 ya Bu. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tadi contohnya sabar dalam sholat ya Bu. Sabar dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi, sholat tahajud, berat nggak Bu? Berat. Berat. Berarti kalau berat belum jadi kebutuhan ya. Jadikan sholat itu kebutuhan buat kita ya, yang kita tidak akan pernah meninggalkannya. Mudah-mudahan gak berat lagi ya Bu. Sholat tahajud, tapi memang itu tadi butuh kesabaran. Kenapa? Karena kita harus bangun malam, ngantuk-ngantuk tetap kita sholat. Taat kepada Allah, apalagi puasa ya Bu, panas-panas begini nih, musim panas ya, kita disuruh puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Itu ujian Bu ya, karena gangguan daripada diri kita sendiri dan gangguan daripada syaitan di luar diri kita juga banyak. Kita sholat Ibu, awalnya sih khusyuk, tapi tengah-tengah biasanya ingat apa baik ya. Pas giliran habis baca Fatihah, ya Allah itu tadi lupa ya, kayaknya kompor belum dimatiin. Ingat itu, yang tadinya lupa ingat, kunci hilang, tiba-tiba ingat. Nah itu manusia. Maka kita selalu berlindung kepada Allah, itu dalam surah An-Nas ya Bu, juga dalam surah Al-Falaq ya. Terutama di dalam surah itu surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah itu namanya khannas Bu. Kalau kita mau sholat kemudian kita nggak jadi sholat, itu setan namanya yang gangguin sampai nggak jadi sholat, sampai kita ninggalin perintah Allah. Tapi ketika kita sudah melakukan sholat, di dalam sholat kita waswisu tadi, fisudurin nas ya, di dalam jiwa kita kan, di dalam dada kita, itu namanya khannas. Jadi bisikan buruk di dalam diri kita itu. Ditambah lagi mungkin ya udah setan ada di mana-mana, karena setan itu juga mengalir di dalam darah kita. Ya. Maka banyak-banyak baca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang banyak-banyak baca surah An-Nas ya, Al-Falaq. Nah kemudian ibu sekalian, sabar yang kedua adalah as-sabru ya, fi tarkil maksiyah. As-sabru inda tarkil maksiyah, kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita maksiat, maka maksiat itu biasanya memang setan ya yang nyuruh-nyuruh, ayo. Termasuk kemaksiatan yang kadang-kadang kita nggak sadar ibu sekalian, ini kaum perempuan apa Bu? Nggak bisa jaga lisannya ya, ghibah dan namimah ya. Nah itu, jadi kita sabar ketika misalkan ada orang yang mungkin ngajak-ngajak seperti itu, kita alihkan Bu. Ada orang nih, si anu, alihkan pembicaraan. Jangan iya emang gitu. Iya. Kalau kepo ya, jangan ya Bu ya. Kita harus sabar. Sabar, tidak mungkin ada makanan-makanan yang tidak halal. Nah, sekarang banyak banget ya Bu ya. Harus kita sabar meneliti apakah ini halal atau tidak. Itu banyak sekarang ya Bu, makanan-makanan. Maka minimal banget ketika kita beli makanan-makanan yang di supermarket, misalkan kita lihat ada enggak apa namanya sertifikat halalnya ya, dari Kementerian Agama atau dari MUI misalkan. Itu satu ikhtiar kita. Sabar ya Bu ya, jangan kayaknya enak banget itu nggak apa-apa deh, sedikit aja nyobain, boleh? Nggak boleh. Yang namanya haram itu tetap tidak boleh. Jadi sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ya, as-sabru anil bala, sabar dalam menghadapi musibah dan bala.
Kalau kita menerima musibah dari Allah, maka kita bersabar dan tetap bersyukur bahwa di balik daripada musibah itu sudah pasti ada yang namanya hikmah yang insya Allah akan kita dapatkan di kemudian hari. Baru berapa Bu tadi? Yang pertama berdoa, yang kedua sabar. Ada 6 ya Bu. Yang ketiga adalah ya as-shadiqina. Wanita-wanita yang dirindukan surga itu adalah as-shadiqina, orang-orang yang jujur. Karena banyak sekarang ini orang yang tidak amanah ya Bu. Ngomongnya apa, ngerjainnya apa. Ya, maka kita harus menjadi orang yang jujur. Kemudian yang keempat adalah al-qanitin. Qanitin artinya adalah orang yang senantiasa kuat beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholatnya bagus ya, sholat sunnahnya juga ditambahin, puasanya yang wajib yang sunnah juga, itu namanya qanitin. Taat kepada Allah. Taat kepada manusia boleh, tapi dalam taat kepada Allah kita kan harus taat misalnya kepada suami, tapi lihat perintah suami itu ya apakah melanggar daripada perintah Allah atau tidak. Kalau perintah suami melanggar perintah Allah, maka harus kita jauhi. Kita nggak boleh taat kepada suami yang melanggar perintah Allah. Tapi suami yang mengajak kepada kebaikan, maka itulah yang harus kita taati. Al-qanitin. Kemudian yang keberapa Bu? Yang kelima, al-munfiqina. Wanita-wanita yang dirindukan surga adalah orang-orang yang selalu berinfak karena Allah, selalu mengeluarkan sebagian hartanya karena Allah ya, berbagi kepada sesama. Kalau Allah berikan kita rezeki yang sedikit ataupun banyak, berbagi kepada sesama. Dan jangan pernah menunggu untuk sedekah itu menunggu kaya ya Bu, nunggu ntar aja kalau saya dapat ini ntar aja ya, nunggu kaya enggak ya Bu. Berapapun yang Ibu berikan untuk dikeluarkan ya untuk orang yang membutuhkan, insya Allah kalau niatnya karena Allah, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kunci surga. Banyak-banyak berinfak, apalagi untuk masjid ya Bu, apalagi untuk taklim, untuk sesuatu yang baik-baik, banyak infak. Nggak apa-apa Bu, sedikit-sedikit tapi ikhlas, banyak itu lebih baik ya. Kalau kita dapat rezekinya banyak ya Bu ya, seperti itu, banyak berinfak. Nah yang terakhir tadi keenam berarti ya Bu ya, itu adalah wal mustaghfirina bil ashar ya, orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahar. Sahar itu pas itu saja ya, hampir siang. Berarti pas kita mau tahajud, habis tahajud tuh Bu ya, kita akan berzikir ya, kita banyak-banyak tuh baca istighfar kepada Allah ya. Jadi ingat Bu, biar pelajarannya nyampe nih ada 6. Yang pertama, saya mau begitu kalau ngaji ya, harus disimpulkan ya. Yang pertama banyak berdoa, yang kedua bersabar, yang ketiga jujur, yang keempat orang yang qanitin, banyak beribadah ya, taat kepada Allah. Kemudian yang kelima munfiqin, orang yang banyak berinfak. Yang keenam banyakin istighfar di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu sahur ya Bu, itu waktu yang sangat mustajab. Bukan berarti ibu-ibu nggak boleh istighfar di waktu yang lain, enggak. Istighfar itu kapan aja ya, lagi sekarang juga boleh Bu istighfar ya. Kapan aja kita istighfar, karena banyak dosa pasti, dosa mata, dosa tangan, dosa hati. Nih yang paling banyak dosa hati Bu ya. Mulut nggak ngomong tapi hati ngomong ya kan, itu dosa hati Bu yang paling susah, paling banyak. Maka kita minta sama Allah supaya dengan istighfar itu ya Allah ampuni semua kesalahan dan doa-doa kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia yang nanti ya ketika Allah panggil kita dapat menjadi husnul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin. Udah ya Bu ya. Udah 1 jam gitu deh. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin terakhir untuk yang
istighfar. Saya sedikit aja cerita supaya memotivasi. Ada satu cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau siapa, Bu? Salah satu pendiri madhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Ya, beliau ini orang yang sangat soleh, yang zuhud. Tiba-tiba beliau ini kan tinggalnya di Kufah, ya, tinggalnya di Kufah, tapi tiba-tiba beliau pengen ke suatu daerah atau kota yang namanya Basrah. Jadi ada negeri Irak namanya. Negeri Irak itu ada kota namanya Baghdad, namanya Basrah, namanya Kufah. Nah, beliau tinggalnya di Kufah, kemudian tiba-tiba entah bagaimana tuh Allah sepertinya menarik hatinya itu untuk pengen ke kota Basrah. Tanpa ada alasan, nggak ada urusan apa-apa tuh, kayaknya tertarik, saya pengen ke sana tapi nggak tahu ngapain ya, gitu ya. Akhirnya beliau langsung berangkat ke kota Basrah tersebut dan beristirahat di suatu masjid karena nggak ada apa sih istilahnya, nggak ada tujuan, ya. Beristirahat di masjid. Setelah sholat beliau pengen tidur karena udah malam saat itu, tidur di masjid. Tapi ternyata ya, merbot masjidnya nggak ngizinin. Merbot masjidnya nggak ngizinin. Di sini bukan tempat tidur gitu ya, sana keluar gitu. Akhirnya dia keluar karena merbotnya nggak kenal kalau itu imam, Bu. Kalau itu orang besar, seorang ulama, ya. Karena kan sudah lain kota, kan beda sama sekarang ya, Bu. Kita bisa lihat di TV, kita bisa lihat di ya foto-foto gitu ya, Bu. Dulu nggak ada ya. Sehingga nggak kenal itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar, diusir sama merbotnya, ya, nggak boleh tidur. Kemudian akhirnya beliau duduk atau mau tidur di teras, yang teras masjid, diusir juga, nggak boleh di sini, bukan tempat tidur katanya. Tambah lagi karena beliau habis perjalanan jauh, mungkin bajunya lusuh ya, Bu ya. Udah kusut kan, perjalanan jauh, nggak kayak kita sekarang naik pesawat apa ya, Bu. Kalau dulu kan naik kuda atau naik kota ya, atau mungkin jalan kaki bisa jadi ya. Jadi diusir. Pas setelah itu beliau bingung kemana ya saya mau nginep gitu, karena dulu kan nggak ada hotel kayak sekarang, Bu ya. Akhirnya tiba-tiba ada seseorang yang datang, dipanggil lah gitu ya. Sini katanya, kalau kamu mau nginep mampir ke rumah saya aja, nggak apa-apa kok, ya, nginep aja di sini. Kamu dari jauh kayaknya ya. Iya, saya dari jauh. Dia nggak mengenalin tuh dia itu siapa. Akhirnya menginaplah Imam Ahmad bin Hanbal di situ, dan pada keesokan harinya dia melihat tukang, ternyata orang itu punya usaha roti, Bu. Dia ngadonin roti apa, dia melihat orang itu senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil ngadonin astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap saat tuh mulutnya nggak pernah berhenti. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ya bertanya, kenapa kamu beristighfar? Sejak kapan kamu melakukan istighfar? Mungkin udah 30 tahun saya melakukan ini, sejak saya punya usaha roti. Ya, saya selalu beristighfar dan saya tidak pernah meninggalkan mulut saya dari yang namanya istighfar, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Lalu apa yang kamu dapatkan kalau kamu beristighfar, kata Imam Ahmad bin Hanbal? Alhamdulillah, semua hajat saya selalu dikabul oleh Allah. Kata tukang roti ini, nggak ada yang nggak dikabul tuh. Saya hajat ini dikabul sama Allah, saya hajat ini dikabul sama Allah. Cuma satu yang saya belum dikabulin, udah lama banget. Apa? Saya pengen ketemu seorang ulama yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya merinding jadinya. Namanya Ahmad bin Hanbal, kata seorang ulama yang saya dengar beliau itu adalah ahli ilmu yang luar biasa, tapi saya nggak punya duit untuk datang ke sana ketemu beliau. Belum, jadi hajat saya itu belum dikabul oleh Allah karena saya belum punya ongkos ke sana. Terus kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya Masya Allah katanya ya, ini saya lah katanya, orang yang ingin kamu temui ya. Karena kamu telah beristighfar kepada Allah ya, dan ternyata saat ini Allah kabulkan hajatnya. Langsung Imam Ahmadnya datang ke tempatnya, bukan dia yang datang ke sana. Imam Ahmadnya yang datang ke tempatnya, nginep lagi. Masya Allah ya, Bu ya. Jadi dengan ini insya Allah, dengan istighfar ya, Bu ya, kita lantunkan terus kapanpun istighfar, sholawat, apalagi bulan yang baik ya.
Insya Allah mudah-mudahan semua hajat ibu sekalian, hajat kita semua dikabul oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah kita niatkan guru-guru kita yang masih hidup ya, insya Allah ya orang tua kita yang masih hidup akan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya barokah, keluarganya barokah. Guru-guru kita yang sudah meninggal dan orang tua kita juga sudah dahulu kita, insya Allah akan Allah tempatkan di raudhah min jannah. Anak-anak kita juga insya Allah menjadi anak solehah yang insya Allah menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Insya Allah juga majelis ta'lim kita yang tercinta ini yang menjadi majelis ta'lim barokah, guru-gurunya juga insya Allah sehat walafiat, panjang umur dan penuh keberkahan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wal aqim wassalam.